Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dergi Hayu, dari kelas B dengan NIM 60900124029. Jadi kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester sistem basis data yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah sistem basis data. Jadi langsung saja saya akan mengerjakan tugas ini terkait dengan contoh kasus sebuah toko online memiliki banyak produk dan banyak pelanggan. Pelanggan harus mendaftarkan dengan data diri sebelum melakukan pembelian. Nah, pelanggan dapat membeli beberapa produk sekaligus dan setiap produk dapat dibeli oleh banyak pelanggan. Setelah pembelian selesai, toko akan mengirim faktur dan mengatur pengiriman produk. Di sini ada entitas dan atribut. Itu akan kita kerjakan sekarang. Untuk toolsnya saya akan menggunakan Visual Paradic. Oke, langsung saja kita akan buat 5 entitas, yaitu adalah pelanggan, itu adalah pelanggan, faktur, jadi terlalu kecil, tidak kecil, faktur. Nah, faktur pengiriman. Nah, lalu pesanan produk. Jadi ini ada beberapa entitas di dalamnya. Entitas ini akan diisi dengan atribut. Kita akan atribut, klik kanan, lalu new column. New column ini kita tentukan primary key-nya. Primary key dari pelanggan itu adalah ID pelanggan. Kita enter. Setelah ID pelanggan kita buka nama, lalu alamat, lalu email, lalu nomor telepon. Oke, jadi kita akan tentukan dulu primary key-nya di pelanggan. Mudah, langsung saja include primary key. Integernya kita gunakan 11 saja, 12. Oke, terkait dengan primary key nama itu kita gunakan varchar. Oke, 255. Oke, alamat kita gunakan varchar juga, jadi selebihnya ke bawah semuanya email dan nomor telepon kita gunakan varchar semua. Email kita gunakan varchar juga. Untuk nomor telepon kita gunakan integer saja. Integer cocok. Jadi ini oke, sudah jadi satu tabel. Selanjutnya adalah tabel yang kedua, atau ada kita kerjakan tabel produk. Kita akan kerjakan tabel produk. Klik kanan, new column, lalu klik dulu primary key-nya itu ID produk, nama produk, harga, stok, dan kategori. Di sini varcharnya mungkin kita ubah. Varcharnya sama semua 25. Di sini juga alamatnya kita ubah, varcharnya itu kita ubah 219. Oke, di sini ID produk kita jadikan sebagai primary key 30, dan primary key include primary key. Nama produk, open nama produk itu kita pakai varchar.
kalau harga ingat, kalau harga kita harus pakai desimal. Nah, desimal. Oke. Kalau stok itu kita pakai integer. Kita ambil stoknya contoh 134. Oke, nah, ini kategori. Nah, kategori kita pakai varchar. Nah, oke. Ini kita delete saja. Nah, selanjutnya itu adalah pesanan. Nah, dari kolom pesanan itu adalah ID pesanan. ID pesanan ini sebagai primary key-nya. Sudah integer, kita gunakan saja 16. Oke. Yang kolom lagi, tambahkan atributnya itu ID pelanggan. ID pelanggan. Nah, setelah ID pelanggan, wah, di sini. Oke. ID pelanggan ini kita jadikan bagaimana ya? ID pelanggan ini kita indeks saja. Oke. Bentar ya. Selanjutnya itu adalah tanggal pesanan. Nah, contoh status kita gunakan varchar lagi. Varchar statusnya. Oke. Jangan 255. ID pelanggan juga kita ubah. ID pelanggan itu oke, sudah jadi 3. Mungkin untuk keberlanjutan dari video ini mungkin akan saya percepat. Selanjutnya adalah pengiriman. Pesanan, alamat pengiriman, tanggal kirim. Status. Oke, jadi kita akan gunakan ID pengirimannya sebagai primary key. ID pesanan itu kita integer, kita akan berikan. Oke. Untuk alamat pengiriman ini kita gunakan varchar. Ingat varchar. Oke, varcharnya ini kita gunakan berapa ya? 12 saja. Oke, tanggal kirim. Nah, tanggal kirim ini kita gunakan integer. Tanggal kirim kita gunakan data saja. Gunakan data. Oke. Terus status terakhir adalah status kita menggunakan varchar. Dengan varcharnya itu kita gunakan berapa? 30. Masih ada satu, teman-teman. Masih ada satu, jadi faktur. Jadi klik kanan, primary key-nya yang bilang adalah ID faktur. Jadi ini adalah primary key-nya. ID pesanan, total harga, total harga,
total harga, fakturnya, tanggal faktur. Nah, oke. Jadi ID faktur kita gunakan sebagai primary key 9. Oke. ID pesanan ini kita gunakan integer, kita gunakan 13. Oke. Total harga kita gunakan desimal karena ini adalah harga. Saya bilang tadi bahwa jika menyangkut tentang harga gunakan desimal saja. Saja. Lalu yang terakhir adalah tanggal faktur. Yang terakhir tanggal faktur itu kita gunakan data. Oke, jadi selesai sudah untuk penyusunan daripada entitas ini, dan itu pun dengan atributnya. Selanjutnya akan saya lakukan terkait dengan relasinya. Oke, jadi kita akan bangun relasi pertama, yaitu adalah relasi antara pelanggan dengan pesanan. Relasinya itu adalah one to one. Relasinya adalah one to many. Relasinya adalah one to many. One to many di mana satu pelanggan bisa memesan banyak pesanan, tapi satu pesanan bisa dipesan oleh satu pelanggan. Oke, one to many dari sini. Jadi pelanggan. Oke. Sini ya. Oke, jadi selanjutnya relasi yang akan kita bangun adalah antara pesanan dengan produk. Ada produknya, ini produk. Relasinya adalah many to many karena banyak pesanan, banyak produk. Begitupun sebaliknya, banyak produk, banyak pesanan. Jadi relasi yang diciptakan antara pesanan dengan produk adalah ini. Oke. Oke. Jadi kita akan di sini kita gunakan detail pesanan. Oke, ini relasi antara pesanan dengan faktur. Relasi antara pesanan dan faktur adalah one to one. Oke. Di relasi antara pesanan dengan faktur adalah one to one. Terakhir adalah relasi antara pesanan dengan pengiriman. Relasi antara pengiriman adalah one to one. Oke, oke. Tarik. Jadi ini adalah keseluruhan daripada tugas basis data. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Jika ada kekurangan itu hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata,